Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua di dalam keberkatan Tuhan dan kita sehat semua. Ya, oleh karena kasih Tuhan kita boleh terpelihara dan terjaga. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah tinggalkan kebiasaan pesta pora dunia. Tinggalkan, saudara ya. Nah, saudara-saudara, siapapun orangnya, entah itu jemaat, awam, atau rohaniawan, tak ada yang kebal terhadap dosa. Kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab itu, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Kita diperingatkan, hati-hati. Apalagi hidup di zaman sekarang yang semakin hari semakin jahat, di mana iblis dan bala tentaranya, kekuatannya, ya, berusaha mempengaruhi manusia agar tak lagi mengindahkan perkara-perkara rohani, cuek dengan perkara rohani. Ya, tidak fokus pada perkara-perkara rohani. Ya, bukan berarti kalau kita fokus pada perkara-perkara rohani kita tidak usah bekerja. Kita bekerja, minimalkan keseimbangan itu ada. Ya, tak lagi takut akan Tuhan. Ya, dia tahu itu benar, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Tapi di satu sisi dia bilang, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan. Itu bohong. Buktinya dia tidak menjadi pelaku firman Allah. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, dia tidak melakukan. Saudara-saudara, ya, iblis bekerja sekarang. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Dia mempengaruhi manusia, mempengaruhi saudara dan saya, supaya tidak mengindahkan perkara-perkara rohani. Seperti saya kasih contoh tadi. Tak lagi takut akan Tuhan. Dan orang ini tidak takut Tuhan. Tak lagi memperdulikan hukum. Apa itu hukum? Firman Tuhan. Apa itu hukum? Hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya apa? Bayar pajak. Kita tidak bayar pajak. Itu salah satu contoh. Kan nanti itu hukum dunia, hukum Tuhan juga ada. Ya saudara-saudara, iblis berusaha menawarkan kesenangan dan kenikmatan seperti ya, popularitasnya, kekayaan, kesenangan, kemewahan, dan seterusnya, agar manusia makin mencintai dunia ini, agar semakin terikat dengan semua yang di dunia ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17, firman Tuhan memperingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita diingatkan, diperingatkan, jangan kamu mengasihi dunia itu. Kita sudah baca tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 20. Semakin kita mencintai dunia, semakin kita syarat oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan dunia. Kita sudah baca tadi ayat Mas. Arti kata pesta pora adalah berpesta besar, bersukaria, makan dan minum yang membuat seorang menjadi terlena dan lupa diri. Dia jadi lupa. Tanggung jawabnya melayani Tuhan dia lupa. Kehidupan rohaninya dia lupa. Kehidupan doanya dia lupa. Semua dia lupa. Kenapa? Karena sudah syarat dengan pesta pora, keinginan duniawi. Seorang yang syarat oleh pesta pora adalah seorang yang hidup menurut keinginan daging atau memuaskan hawa nafsu. Fokus hidupnya semata-mata mengejar kesenangan dunia dan bagi dirinya sendiri. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12, berhati-hatilah, kita tak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang terperangkap dalam jala, yang mencelakakan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi ada perangkap-perangkap. Pengkhotbah katakan, ketika kita terperangkap di situ, maka ayat ini berkata, kita sedang malang. Kita sedang mengalami kemalangan. Itu sebabnya saudara-saudara, hari Tuhan itu datangnya secara tiba-tiba dan tak terduga. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Apa itu hari Tuhan datang tiba-tiba? Oh, tidak mungkin akan kiamat, seluruh dunia kiamat. Saudara-saudara, kadangkala hari Tuhan itu datang tiba-tiba, Tuhan panggil secara tiba-tiba. Pernah saudara dengar orang yang kok lagi nonton TV dipanggil, tiba-tiba tidak bernafas. Lagi bekerja tiba-tiba rubuh. Lagi berkhotbah tiba-tiba rubuh. Lagi melayani tiba-tiba rubuh. Tidak ada yang menduga kedatangan Tuhan atau Tuhan menjemput secara tiba-tiba. Itu sebabnya kita diingatkan berjaga-jaga dan berdoa. Hari ini adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri, bukan malah hanyut oleh arus duniawi. Mari kita memiliki kesempatan. Kita menyadari, saya bekerja karena kemurahan Tuhan. Tuhan rupanya kasih saya pekerjaan. Tuhan kasih saya kemampuan. Pertanyaannya, sudahkah saudara membalas kasih Tuhan? Atau setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, kita acuh dengan Tuhan? Seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Tapi mari saudara, hari ini adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Karena hari Tuhan kita tidak tahu. Tinggalkan kebiasaan pesta pora duniawi. Sehingga kita tidak syarat dengan keinginan daging. Tetapi sebaliknya, syarat dengan perkara-perkara rohani. Dan damai sejahtera,
Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.